Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan konten yang dahulu, yaitu membahas mengenai mata kuliah yang ada di jurusan administrasi bisnis. Nah, pada kali ini, kuliah umum kali ini, saya akan membahas mengenai etika bisnis. Nah, etika bisnis ini sendiri terbagi menjadi beberapa bab. Ada 5 bab, yaitu bab pertama etika, isinya pengantar dan konsep. Yang kedua penerapan etika dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang ketiga bisnis sebagai profesi etis. Bab keempat aplikasi etika dalam fungsi-fungsi bisnis. Dan yang bab kelima adalah etika bisnis. Nah, sebelum ke bab-bab selanjutnya, maka kali ini saya akan bahas bab pertama, yaitu etika, yang berisi pengantar dan konsep. Pada bab pertama ini terbagi lagi menjadi beberapa subbab, yaitu pengertian etika, klasifikasi etika, sistematika etika, dan konsepsi etika. Dan agar videonya tidak terlalu panjang, maka pada kali ini saya akan membahas mengenai subbab pertama, yaitu pengertian etika. Pengertian etika berasal dari kata ethos, sebuah kata dari Yunani yang diartikan sebagai moral atau moralitas. Kedua istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika sering dikonotasikan dengan istilah tata krama, sopan santun, pedoman moral, norma susila, dan lain-lain yang berpijak pada norma-norma tata hubungan antar unsur atau elemen di dalam masyarakat dan lingkungan. Ini merupakan pendapat dari Muslih pada tahun 1998. Nah, etika memiliki tujuan ganda. Tujuan yang pertama yaitu menilai dan mempelajari praktik-praktik manusiawi dengan menggunakan standar moral. Secara tidak langsung, tujuan pertama itu menyatakan analisis dan penilaian. Tujuan itu mengarah kepada diagnosis etis terhadap tindakan dan peristiwa yang lalu. Selanjutnya, tujuan kedua dari etika yaitu memberikan nasihat atau pertimbangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu. Tujuan yang kedua adalah memberikan nasihat untuk perbaikan. Tujuan ini mengusulkan pemecahan dan kebijakan etika menghadapi dilema masa kini dan bahaya masa depan berdasarkan pendapat yang telah disertai informasi yang baik. Ini menurut Bradley tahun 1997. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Etika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang disebut aksiologi yang pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai betul dan salah dalam arti susila atau tidak susila. Sementara itu etiket adalah turunan dari etika yang membahas tata cara. Etiket adalah tata cara dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Nah, bedanya apa teman-teman? Kalau etika itu memiliki sifat selalu berlaku. Contohnya adalah perbuatan mencuri itu salah, dimana sifatnya selalu berlaku baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan khalayak ramai. Mencuri tetaplah salah. Salah satu contohnya itu. Sementara etiket itu berlaku di saat tertentu. Contohnya, bersendawa saat makan itu dianggap tidak sopan saat bersama orang lain. Tapi apabila bersendawa setelah makan saat kita sendiri,
Misal saat makan sendirian di ruang tamu atau ruang makan, maka itu tidak apa-apa karena hanya berlaku di saat tertentu. Perbedaan kedua, etika itu sifatnya absolut. Seperti tadi contohnya ya, di sifat mencuri itu walaupun di negara A, B, C, D, E, F, G, ya tetap saja mencuri itu tetap salah. Mencuri, korupsi, membunuh itu tetap salah. Maka sifatnya itu absolut, dimanapun berada pasti itu salah. Sementara itu etiket itu bersifat relatif atau hanya berlaku di negara atau di tempat tertentu. Seperti contohnya bersendawa setelah makan itu kalau di Indonesia ya, kalau Indonesia dan negara-negara timur atau negara timur, negara kita ASEAN itu biasanya itu dianggap tidak sopan. Sementara itu di salah satu pulau di Timur Tengah, sendawa setelah makan itu dianggap hal yang wajar atau biasa. Maka dari itu etiket ini bersifat relatif. Contoh lainnya juga kentut setelah makan. Di suku Eskimo, di Eskimo itu kentut setelah makan itu dianggap normal atau hal yang wajar. Sementara di sini di Indonesia atau negara ASEAN tentu saja kentut setelah makan dianggap tidak sopan. Dan yang ketiga, perbedaannya adalah sifat etika itu memandang dari dalam. Maksudnya apa? Salah satu contohnya adalah koruptor, walaupun dia berperilaku baik, berpenampilan baik, itu tetap saja salah menurut etika. Sedangkan etiket itu tidak memandang dari luar. Nah, maka dari itu banyak orang yang tertipu karena penampilan dari luar dianggapnya perbuatannya juga baik, padahal bisa jadi pencuri itu atau koruptor berpakaian baik. Baik teman-teman, sekian konten kali ini. Semoga mendapat manfaat dari konten ini. Dan untuk pembahasan selanjutnya silahkan tunggu saya mengupload konten-konten selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.